Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para santriwan santriwati Darul Quran, insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada pembahasan untuk persiapan nanti ujian sekolah. Silakan kalau bagi yang belum di-download dulu soal yang dulu pernah Ustadz berikan sebagai bahan untuk kalian pelajari nanti untuk persiapan ujian sekolah, sebagaimana yang sudah dibagikan jadwalnya, bahwasanya ujian sekolah untuk PAI adalah di hari Kamis jam kedua. Jumlah soalnya ada 40 soal, sama seperti ujian-ujian tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 40 soal pilihan ganda serta 5 soal esai. Silakan dari sekarang dipersiapkan. Insya Allah, maka dari itu untuk materi hari ini kita akan mencoba membahas esai dari 3 paket soal yang sudah diberikan oleh Ustadz sebagai persiapan kalian untuk ujian sekolah di hari Kamis nanti ya. Insya Allah coba kita akan bahas satu persatu soal-soal yang ada di sini ya. Sebentar ya. Di sini kita akan bahas dulu, ini adalah ujiannya adalah yang master soal. Coba kita lihat ya. Ini yang ke-1 ya. Paket 3 yang susulan dulu ya, paket susulan. Jadi ada 3 paket nanti, ada paket 1, paket 2, lalu yang terakhir adalah paket 3 yang susulan. Ini adalah yang pada tahun 2017 ya, yang 2017. Ya, yang nomor 1 di sini ditanyakan bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang sukses mengembangkan sikap toleransi ya. Dan kerukunan antar umat beragama. Walaupun penduduk muslim mayoritas, akan tetapi hidup rukun dan damai serta
hidup rukun dan damai dengan pemeluk-pemeluk agama lain yang minoritas. Di sini tuliskan 4 macam contoh sikap toleransi umat Islam yang sesuai dengan Quran surat Yunus ayat surat ke-10 ya, ayat 40 dan 41. Ya, sebetulnya di sini tanpa kalian membaca ayat dan suratnya pun sudah bisa menjawab ya. Tinggal kalian tuliskan saja begitu yang berhubungan dengan toleransi begitu. Ya, tapi untuk lebih memperjelas mungkin ya barangkali takut salah nanti dalam memahami ayat ini, mari coba sama-sama kita bedah dulu, kita bahas dulu surat Yunus ayat 40 dan 41-nya ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini dalam ayat 40 wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'un bimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya dan di antara mereka orang yang beriman 40 dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan di antara mereka pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Adapun Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini oh ya, ya, di sini ada contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap toleransi. Ya, mungkin bisa diberikan contoh ya, toleransi. Coba mungkin, kalau ini sih logika saja ya, jadi kalian bisa mengarang ya, mengarang yang istilahnya yang jelas tidak melenceng daripada maksud dari toleransi. Coba yang ada hadir di sini ya, bisa nanti pendapatnya masing-masing bisa diungkapkan. Al-Hafiz hadir, Al-Hafiz? Hadir, Ustaz. Ya. Coba kira-kira perilaku toleransi dengan pemeluk agama lain, coba. Kira-kira satu saja. Di sini ada dimintanya 4 ya. Satu saja dari Al-Hafiz, coba silakan. Menghargai hari besar agama lain, kayak Imlek gitu. Oh ya, seperti itu ya. Menghargai hari besar agama lain ya bisa ya. Jadi agama lain pun memiliki hari-hari yang istilahnya dirayakan, maka kita pun menghormati ya. Selama tentu saja dengan batasan-batasan norma yang berlaku ya. Coba dari Amel, kira-kira apa? Ini gak melarang teman yang beragama lain buat beribadah. Ya, jadi beribadah ya. Beribadah sesuai kepercayaan yang dianut oleh masing-masing begitu ya. Ya, jadi walaupun misalnya
tidak didasarkan dengan Pancasila pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memang sudah dihargai ya. Jadi dikisahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menguasai apa ya, saya lupa lagi, di Konstantinopel atau di mana ya, atau di Baitul Maqdis ya. Beliau itu tidak mau beribadah di gereja begitu ya. Itu kenapa? Saking ikhtiyatnya, saking berhati-hatinya, takut nanti kelak yang namanya gereja itu akan diubah menjadi masjid begitu ya. Maka dari itu sebagai bentuk ikhtiyatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau tidak mau sholat di gereja begitu. Walaupun memang ya kalau kita lihat pada ijtihad para khalifah begitu ya, setelah beliau ketika menguasai beberapa tempat, contohnya di Prancis atau di Turki mungkin ya, itu ada gereja-gereja memang diubah jadi masjid. Lalu nanti diubah lagi jadi gereja, ya walau alam ya, untuk pembahasan hukumnya seperti apa. Tapi yang jelas intinya contoh dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghormati, tidak memaksakan. Makanya orang kafir pun nanti pembagiannya ada beberapa macam ya. Ada kafir zimni atau ahdi ya. Kalau zimni memang dilindungi begitu ya di dalam negara Islam. Sedangkan kalau ahdi yang ada perjanjian, jadi di luar negara Islam tapi istilahnya mereka memiliki perjanjian untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling menghancurkan, bahkan mungkin perjanjiannya tersebut untuk saling menjaga begitu ya ketika ada musuh yang menyerang. Kecuali kalau kafir harbi itu adalah kafir yang memang mereka itu berniat untuk menghancurkan Islam, berniat untuk memerangi Islam, atau mereka adalah yang berkhianat atas perjanjian. Contohnya kalau dalam tarikh, dalam sejarah itu orang Yahudi itu kan mereka berkhianat atas Islam, ya. Maka dari itu mereka dihancurkan begitu. Ya, coba yang lain lagi di sini ada Depri. Ya, coba Depri, kira-kira apa contoh bentuk toleransi dengan pemeluk agama lain? Ada Depri? Gak mencela agama lain, Tat. Hah? Maaf, bisa diulang? Tadi Gak suaranya. menghina atau mencela. Ya, betul ya. Tidak Gak menghina. mencela agama lain. Ya, betul ya. Tidak menghina atau tidak mencela. Ya, memang di dalam Al-Quran ya. Kalau tidak salah saya lupa lagi ayat yang mana ya. Jadi kita dilarang untuk mencela agama yang lain. Karena apa? Nanti mereka pun akan mencela agama kita. Begitu ya. Tentu saja celaan-celaan ini adalah celaan yang ya berbentuk ejekan atau cemoohan. Yang memang ya tidak bermutu begitu mungkin ya. Walaupun dalam Al-Quran sendiri memang ada bukan celaan tapi lebih kepada koreksi, lebih kepada pembenaran ya, membenarkan sesuatu yang salah. Contohnya di dalam Al-Quran, wala taqulu tsalitsu tsalatsa. Jangan berkata Tuhan itu tiga begitu. Mungkin bagi agama Nasrani itu sebagai bentuk celaan ya, sebagai bentuk penghinaan, tapi ya memang seperti itu. Agama Islam itu memang salah satu fungsinya adalah membenarkan agama yang telah diubah. Mereka itu yuharrifuna mengubah-ubah begitu ya dengan tangan-tangan mereka. Maka agama Islam membenarkan bukan membenarkan ya betul, membenarkan yang salah daripada atau yang setelah diubah oleh kaum Yahudi dan Nasrani begitu. Ya, tapi tentu saja mungkin hal seperti ini dibahas secara intern ya. Kalaupun dibahas secara bersama-sama memang sudah ada perjanjian, memang pembahasannya adalah pembahasan yang bersifat logis, bersifat terbuka,
sama-sama open minded ya, pikirannya terbuka begitu, mencari yang benar begitu. Bukan istilahnya yang orang awam yang tidak mengerti, tidak paham, langsung didakwahi seperti itu, tentu saja akan menjadikan keributan, kekacauan, dan juga yaitu penghinaan terhadap agama yang lain. Ya, coba kita berlanjut kepada ayat selanjutnya. Ya, pokoknya ini bebas ya, kalian kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian jawablah dengan jawaban ya istilahnya asal tidak terlalu melenceng gitu ya, melenceng. Misalnya kalau misalnya jawabannya, saya bentuk toleransi saya nanti kalau hari Minggu saya akan ke gereja, saya akan menyembah Tuhan mereka, sedangkan kalau hari yang lainnya saya pun akan menyembah Sun Gokong misalnya, agama Buddha misalnya. Atau saya akan menyembah siapa begitu ya, dewa siapa gitu ya, dewa Brahma atau dewa Siwa begitu. Nah, itu tentu saja tidak boleh ya. Karena mereka punya aturan, kita pun juga punya aturan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh dicampur. Jadi belum bentuk toleransi itu bukan juga bentuk pembenaran terhadap agama yang lain. Kita haruslah yakin hanya agama Islam saja yang benar di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam. Tapi bentuk toleransinya adalah yaitu menghormati ibadah mereka sebagaimana mereka pun menghormati ibadah kita. Ya. Ayat nomor 42. Di sini disebutkan ya, seorang mukmin meyakini akan adanya hari kiamat di mana mulut-mulut manusia terkunci, tangan-tangan mereka yang berbicara, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan segala amal yang dilakukan selama di dunia. Coba tuliskan 3 macam hikmah beriman kepada hari akhir. Ya. Di sini kalau kalian baca kunci jawabannya, ya ini juga pun sama ya, beriman pada akhir itu bisa banyak begitu ya. Di sini disebutkan menambah keyakinan bahwa sesungguhnya perbuatan di dunia merupakan bekal bagi kehidupan di akhirat, sehingga dia selalu berupaya melakukan kebaikan. Nah, ini juga bisa ya. Jadi ya jelas bahwa kalau orang yang sudah beriman kepada hari akhir, dia akan berpikir ya untuk mengumpulkan bekal. Ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu mazra'ah, ladang, kebun, tempat bercocok tanam bagi nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan sikap ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam pendirian, dan khusyuk dalam beribadah. Ya ini ya. Mereka senantiasa kalau meyakini adanya kehidupan nanti di akhirat, ketika beramal itu ikhlas. Karena tidak mengharapkan ganjaran, pahala, balasan dari manusia. Dia beribadah memang untuk dirinya, untuk persiapan nanti di hari nanti. Ya. Lalu senantiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, ini ketakwaan, ya. Orang takwa itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan ini tentu saja salah satu buah dari keyakinan, kepercayaan adanya hari akhir nanti, adanya akhirat nanti. Coba tadi yang belum menjawab siapa saja ya? Berarti di sini tadi ya Divo, coba Divo, ketika Divo yakin kepada hari akhirat nanti, kiamat nanti, kira-kira apa yang hikmahnya daripada hal tersebut? Coba bisa dikemukakan satu saja. Kalau Divo ada? Nggak ada. Ya silakan Divo. Ya, hikmah Hikmah daripada dari mempercayai adanya hari kiamat. iya, betul.
hikmahnya itu kita kemungkinan jadi bisa menjadi lebih baik lebih ke depan Tat. Jadi karena kita memikirkan yang hari kiamat, jadi kita takut kepada Allah akhirnya. Ya, betul ya. Jadi takut kepada Allah ya, takut kepada Allah karena yakin bahwa yang ada di dunia ini tidaklah abadi ya, tidaklah kekal, kita pun sama, maka takut kepada Allah. Coba selanjutnya Ihsan, coba Ihsan masih sama Ya, Dat. ya tentang percaya adanya kiamat. Coba kira-kira apa? Oh, ini, Tat. Menjauhi larangannya, Tat. Ya, menjauhi larangannya. Ya, karena nanti bakal dihisap. Ada nanti hari perhitungan. Ya, sekarang coba ini mah gampang, bukan gampang juga ya. Pokoknya kalian tetap pelajari ya esai-esai dari soal yang lainnya. Tapi yang pasti ya, yang kemungkinan ada salah. Nanti insya Allah mungkin ini membantu bagi kalian ya. Asal jangan jawabnya terlalu jauh, jangan jawabnya ngaco gitu ya. Eh, dan yang jelas harus dijawab ya. Kalau misalnya disuruh 4 ya tulis 4. Disuruh 3 tulis 3. Jangan kurang. Kalau kurang berarti ada pengurangan poin ya. Kita bahas soal waris. Nah kalau ini pasti ya, ilmu pasti. Nggak salah. Ya. Nah ini soal waris ini. Ya. Di sini ada yang meninggal. Namanya Haji Abdullah. Dia meninggalkan sejumlah harta warisan, ya. Dia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan berbagai hal, ya, jadi kan kalau warisan nanti dikurangi biaya pemakaman ya, dan lain-lainnya, hutang dan lain-lainnya. Baru pokoknya ini yang jelas tinggal dibagi warisannya saja. Yaitu tersisa sebanyak 96 juta rupiah. Sedangkan ahli warisnya ada siapa saja? Pertama ada istrinya, lalu 2 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Ya, kayaknya ini gampang ya istilahnya, nggak terlalu susah. Ada yang mau mencoba menjawab? Hmm? Masih ingat tidak? Nah, nah ini coba, kalau ini kalian ingat-ingat dengan baik ya, karena ini ada rumusannya. Istri itu ada 2 kemungkinan, yaitu ketika dia memiliki anak dan tidak memiliki anak. Ketika tidak memiliki anak, coba berapa bagiannya? Tes? Ada yang ingat? Pada lupa ya? Nah, di sini dalam soal ini adalah konteksnya adalah ketika memiliki anak. Ya, ketika memiliki anak, maka bagian istri adalah 1/8. Ya, jadi ini bagian yang pasti saja dulu. Apa dalam istilahnya itu? Furudul muqaddarah, ya, bagian yang pasti. Ya, jadi istri itu mendapatkan 1/8. Jadi ini yang dihitung duluan, bagian si istrinya, baru nanti yang lainnya. Ya, jadi 1/8 daripada 96 juta. Berapa coba? Ayo yang bisa menghitung cepat, yang dari itu matematika nanti kan hitungnya cepat. Tes. Berapa coba? 96 juta dibagi 8. 12. Ya, 12 juta. Mantap ya. Terima kasih Amel. Ya, 12 juta itu adalah bagian sang istrinya. Ya, 12 juta. Lalu sisanya, kaidahnya apa? Lizakari hazul unsayain. Jadi bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ya, jadi hitungannya bagaimana? Ya, tinggal ini saja ya. Pecahannya berarti dibagi 6 ya.
Ngerti ya? Paham ya dibagi 6? Ya. Jadi nanti dibagi 6 dari 96 juta itu ya, dibagi 6 itu jadi sisanya 84 juta, betul ya? Dibagi 6 begitu. Dibagi 6 jadi berapa? 84 dibagi 6. 1 ke atas kurang 24 ya. 11. 14 ya, 14 ya. 14 juta. Ya, 14 juta. Itu bagian 1 ya, karena anak perempuan 1 begitu dihitungnya. 1 bagian. Sedangkan anak laki-laki 2 kali lipatnya berapa? Dikali 2 saja, 14 dikali 2 jadi 28 juta. Paham tidak? Ini teh kalau di sini nggak ada ininya ya, nggak ada apa sih buat urat-urat gitu, papan tulisnya gitu ya. Si Ustadz masih belum ngerti nih. Tadi dipencet-pencet di Google Meet nggak ada ininya. Harus yang PowerPoint kalau nggak salah itu. Jelas ya, paham ya? Nanti cara menghitungnya dari mana begitu. Kan mungkin nanti angkanya diubah atau mungkin sama, tapi yang jelas kalian paham. Karena soal esai ya. Soal esai jadi pengerjaannya ya ada cara-caranya begitu. Coba esai yang lain yang yang berupa ini. Ini sama ya Haji Abdullah, ini seorang istri, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang perempuan. Sama ini ya. Ini yang paket susulan. Coba yang paket yang lain lagi. Nah, ini. Ini yang paket 2. Ya, ada seseorang wafat, ini tidak disebutkan namanya, ya. Dia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta yang tersisa ini untuk dibagi warisan ada 480 juta rupiah. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya terdiri dari seorang istri, 1 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Oh, ini berarti kaidahnya sama ya? Sama ya. Jadi istri ya, dalam bahasa Arabnya adalah azaujah ya. Nah, ini kaidahnya ya, lizaujah ya, kaidah ada 2 ya. Kaidah tasi'ah lizaujah halani. Jadi kaidah bagi perempuan ada bagi istri itu ada 2. Pertama itu 1/4. Kapan? Inda ada milfuru'il waris mutlaqon. Ya, ketika tidak ada keturunan, ketika tidak ada anak, ya. Maka jika tidak ada anak, bagian istri itu adalah 1/4. Ya, berarti 2 kali lipat dari ini ya. Sedangkan kalau ada anak, ya, inda wujudi far'il waris itu berapa? Sumun 1/8. Ya. Jadi kalau di sini hitung dulu istrinya. Coba berapa? 480 juta dibagi 8. Berarti si ibunya atau istrinya dapat berapa? Ayo. Ada yang bisa berhitung cepat? 48 dibagi 8. 8 kali 6. Gampang ya. Jadi 60 juta. Ya, tinggal sisanya kaidah tadi. Lizakari hazul unsayain. Bagi laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali lipat bagian dari anak perempuan.
Anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Ya, jadi sisanya berapa? Tadi dihitung dulu ya, sisanya. Berarti yang tadi dibagi itu dari sisanya, bukan dari 480 jutanya. Dikurangi dulu. Tadi yang bagian ibunya diambil dulu ya. 480 juta, tadi bagian ibu 1/8 dari 480 juta berapa? 60 juta. Dikurang berapa jadi? 480 kurangi 60 juta? 420 Juta. Ya, betul ya, 420 ya. Nah, sekarang anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2. Ya, berarti ngebaginya gimana? Ya itu kaidahnya ya, bagi laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Ya sudah, tinggal dibagi 2 atau bagi 4 ya, dibagi 4 ya. Dibagi 4 dulu. Ya. Jadi 420 dibagi 4 berapa? 105 juta, betul ya? Nah, yang 4-nya kan dibagi 4 ya. Jadi apa? 120 bagi 4 5 ya. 105 juta. Nah, 105 juta itu adalah bagian dari 1 anak perempuan. Sedangkan yang 200 anak laki-laki tinggal dikali 2. Jadi 210 juta. Ya, seperti itu. Ya, diingat lagi. Jadi yang pasti untuk mendapatkan warisan tanpa ada halangan adalah 6 orang. Siapa mereka? Pertama ayah, kedua ibu. Jadi ayah ibu itu pasti mendapatkan warisan dari anaknya kalau misalnya anaknya meninggal. Lalu siapa lagi? Yaitu pasangan hidup. Baik itu bisa anak si istrinya atau suaminya. Ya, itu pasti mendapatkan warisan. Ya, suami atau istrinya. Ya. Lalu yang 2 lagi, yang ke-5 dan ke-6 adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Ya. Maka jika ada ke-6 orang itu, maka 6 orang itu berhak untuk mendapatkan warisan. Dan mereka pun menjadi penghalang bagi yang lainnya untuk mendapatkan warisan. Contoh misalnya ada cucu. Ya, cucu misalnya ayahnya dia masih ada, maka cucu baik laki-laki ataupun perempuan tidak mendapatkan warisan. Karena warisannya jatuhnya ke siapa? Ke bapaknya atau ke anaknya. Ya, bapak dari cucu itu atau ke anaknya langsung gitu ya. Jadi terhalang. Begitu pula kakek. Ketika ada bapak, maka kakek pun tidak menerima warisan ketika cucunya meninggal. Ya, jadi bapaknya dulu ya penghalang begitu. Ya, terus ada juga makanya disebutnya di sini ada hijabnya itu sebutnya ini hijab ya, menghalangi. Hijab itu ada 2 macam, penghalang itu 2 macam, ada yang hirman, yaitu total sama sekali dia tidak akan mendapatkan warisan, ya terhalang 0% aja, nggak ada sedikit pun. Ada juga hijabnya, namanya hijab nukson. Sekali lagi apa hijabnya? Hijab nukson, yaitu akan berkurang. Contohnya, misal tadi istri, ya ketika ada anak, ya dia menjadi 1/8. Padahal sebelumnya dia mendapatkan 2 kali lipat kalau anaknya tidak ada, ya menjadi 1/4. Itu kan terkurangi ya. Jelas sampai di sini? Ada yang bertanya soal waris? Ingat ya, kaidahnya istri ketika ada anak maka bagiannya 1/8. Ketika tidak anak bagiannya 1/4. Kaidah lainnya, jangan lupa lizakari hazil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ya. Masih ada waktu. 1 soal lagi deh kita bahas ya. Ini yang nomor 43. Kesuksesan seseorang dapat dicapai apabila ia mau berusaha keras dan komitmen terhadap
tanggung jawab yang diterimanya. Tuliskan 4 contoh perilaku yang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap orang lain. Nah, ini juga gampang ya. Ya, pokoknya bisa kalian pikirkanlah dengan logika. Yang paling penting adalah kalian tulisannya bagus, terbaca ya, jadi tidak salah baca, jadi tidak salah memeriksa, dan juga memang isinya tulisannya ya, isi tulisannya itu adalah memang benar gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Iya, ini pun sama tinggal dikarang saja. Nah, kalau ini yang 45 ini mah pasti ya. Para ahli sejarah berbeda pendapat dalam menentukan kapan agama Islam itu masuk ke Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang sejarah awal masuknya agama Islam ke Indonesia? Ya, jadi di sini dijawab ya. Di sini dikatakan ya, terjadinya perbedaan pendapat tentang sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia di sini karena ada 3 teori ya. 3 teori yang dikemukakan disampaikan para ahli sejarah tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya. Jadi teori pertama adalah teori Gujarat. Ya, Gujarat itu adalah teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Jadi masuknya itu melalui peran para pedagang India, yaitu dari Gujarat itu. Ya, jadi lewat pedagang dari India berasal dari Gujarat. Makanya disebutnya teori Gujarat. Adapun teori kedua adalah teori Mekah. Ya, teori Mekah itu adalah yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ya. Jadi ya ini ya langsung dari Timur Tengah, langsung dari Arab. Lalu yang ketiga adalah teori Persia yang menyatakan bahwa agama Islam itu tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia pada abad ke-13 Masehi. Ya, jadi bisa 3 ya, bisa karena pedagang dari India, Gujarat itu, atau pedagang dari Timur Tengah, dari Arab, ataupun yang terakhir pedagang dari Persia atau Iran ya. Tentu saja silahkan ya teori yang mana begitu. Ya, tapi yang jelas ini pun salah satu hikmah bahwa agama Islam itu agama penuh kedamaian yang istilahnya menyebarkan dakwahnya, menyebarkan agamanya dengan moral, dengan adab, dengan hikmah begitu ya. Jadi bukan dengan peperangan ya. Maka dari itu Islam masuk ke Indonesia kapan menyerangnya, kapan berperangnya ya. Maka tidak lewat terorisme ya. Tapi malah agama lain ya, Nasrani itu kan mereka berusaha menjajah dengan teror menyebarkan agama, mengeruk kekayaan Indonesia. Begitu pula, kalaupun ada peperangan, seperti yang Ustadz bilang, sepertinya tidak teriwayatkan sampai ada pembunuhan atau penghangusan begitu ya, suku ataupun kumpulan manusia lah begitu ya, suku ya, etnis, penghabisan etnis seperti maaf ya di Amerika, di mana etnis asalnya adalah orang Indian ya. Indian itu kan habis mana? Tersisanya cuma berapa ya, hanya berapa gelintir begitu. Habis begitu. Dan juga contohnya ketika Islam jaya di Cordoba ya, di Spanyol, di Eropa waktu dulu begitu ya. Mana ada tersisa tidak orang-orang Islam? Ya, bahkan dikisahkan ya di dalam sejarah itu yang namanya sungai-sungai itu menjadi merah, berubah ya,
merah karena darah ya orang-orang yang dibunuh begitu ya, orang-orang Muslim yang dibunuh oleh kaum Nasrani begitu ya. Dan juga ada sebagian sungai pun berwarna hitam pekat. Kenapa? Karena buku-buku karya Muslim di dibuang ke sungai begitu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau lihat dalam sejarah, ya memang ada mungkin ya dalam sejarah, tapi hanya segelintir kecil saja begitu. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Fatu Makkah, itu pun sama dengan damai, dengan pemaafan semua. Itu jelas dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana asalnya dihina, bahkan hampir dibunuh, dan memang dibunuh juga sebagian sanak kerabat keluarganya, diusir begitu ya, dilecehkan ya. Tapi ya itulah Islam, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan hal yang lebih baik. Terima kasih, ini sudah habis waktunya. Nanti insya Allah rekamannya berarti ini ada 3 rekaman ya. Jadi insya Allah hari Senin pun, hari Senin, Selasa, bahkan Rabu mungkin masih ada kesempatan kita coba bahas soal-soal pilihan gandanya ya, sebagai bentuk ikhtiar kita, persiapan kita untuk nanti memperoleh hasil yang baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa majelis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih ya. Oh iya, jangan lupa yang Roji tolong dihubungi ya. Ya. Nanti kalau misalnya itu, biar nanti kalian nggak itu ya. Oke, Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.